Halo kakak-kakak dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6K36 Pengantar Prinsip Keberlanjutan akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Kelayakan Fasilitas di ITB Jatinangor. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 1662433. Saya Ananda Satria Herman dengan NIM 166243002. Saya Ibu Setiagung Agnar Aditya dengan NIM 166243000. Saya Mahesa Alinur Fauji dengan NIM 1662431. Dan saya Helga Adiba Mulyawan dengan NIM 1662429. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Fasilitas kampus yang lengkap dan memadai merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam kualitas proses pembelajaran. Dalam proyek ini, kita berfokus pada beberapa fasilitas seperti koneksi internet, ruang belajar, dan penerangan jalan. Koneksi internet yang baik dan kencang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan dengan mudah. Ruang belajar yang ideal memberikan rasa nyaman dan aman bagi mahasiswa sehingga mereka dapat meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Lalu yang terakhir, penerangan jalan yang memadai di area kampus memberikan rasa aman bagi mahasiswa terutama saat di malam hari. Sehingga mahasiswa tidak merasa takut jika harus berkegiatan di kampus sampai malam. Identifikasi masalah. Pertama adalah koneksi internet yang lambat, bahkan terkadang tidak bisa terhubung, menghambat perjalanan pendidikan yang banyak melakukan proses download dan upload. Yang kedua adalah minim dan terbatasnya fasilitas untuk belajar mandiri di kampus. Memang sudah banyak fasilitas belajar mandiri di ITB, seperti di GKU 3, Coworking Space FTSL, dan Student Lounge di GKU 1. Tetapi, yang buka sampai 24 jam hanya Student Lounge di GKU 1. Sehingga, mahasiswa yang ingin belajar sampai malam harus mencari tempat di luar kampus. Dan yang ketiga, jalan-jalan di kampus yang kekurangan penerangan. Tujuan. Yang pertama adalah mengetahui kepuasan mahasiswa tentang koneksi internet. Yang kedua, mengetahui kepuasan mahasiswa tentang fasilitas belajar. Dan yang ketiga, mengetahui kepuasan mahasiswa tentang penerangan jalan-jalan kampus. Oke, selanjutnya em, terdapat hasil survei mengenai kelayakan fasilitas yang ada di kampus Jatinangor. Nah, data pertama yaitu survei mengenai seberapa sering mahasiswa ITB Jatinangor menggunakan fasilitas belajar yang telah disediakan. Nah, berdasarkan data, responden didapat nilai dengan eh, s- nilai tertinggi dengan skala 4 dari 5. Hal itu menunjukkan bahwa memang mahasiswa ITB sudah lumayan sering menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh ITB. Nah, selanjutnya, fasilitas em, belajar yang ada di ITB, contohnya terdapat student lounge dan coworking space. Nah, apakah student lounge dan coworking space yang ada di ITB itu sudah cukup nyaman? Nah, berdasarkan data, menunjukkan dengan skala 4 dari 5. Nah, hal itu menunjukkan bahwa student lounge dan coworking space yang digunakan sudah tergolong cukup nyaman. Nah, next. Nah, selanjutnya ada data mengenai koneksi internet ITB lancar, apakah lancar atau tidak. Nah, berdasarkan dari data responden didapatkan bahwa rata-rata menjawab skala 2 dari 5. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa koneksi di eh, koneksi internet di ITB itu belum lancar atau sangat tergolong tidak baik. Nah, selanjutnya mengenai akses fasilitas ke setiap gedung, apakah sudah lengkap atau belum. Nah, berdasarkan responden didapat skala 4 dari 5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akses ke setiap gedung yang ada di ITB Kampus Jatinangor itu sudah cukup lengkap. Next. Lalu selanjutnya ada fasilitas belajar 24 jam. Apakah fasilitas belajar yang ada di TB bisa diakses selama 24 jam? Menurut data yang didapat dari hasil kuesioner, mayoritas menjawab pada skala 4 dengan persentase 36,2%, yang menunjukkan bahwa mayoritas sudah merasa fasilitas belajar di ITB bisa diakses 24 jam. Lalu selanjutnya suasana belajar yang kondusif. Dari data yang didapat, mayoritas menjawab pada skala 4 dengan persentase 51,1%, yang menunjukkan bahwa suasana belajar di ITB dirasa relatif sudah cukup kondusif. Lalu selanjutnya, kenyamanan belajar di kampus. Data yang didapat, mayoritas responden menjawab pada skala 3 dan 4 dengan jumlah sekitar 62%, yang berarti mayoritas merasa bahwa belajar di kampus sudah cukup nyaman. Lalu yang selanjutnya takut jalan di kampus saat malam.
di sini mayoritas menjawab pada skala 3, yang artinya masih banyak yang merasa bahwa sudah cukup penerangan, namun banyak juga yang merasa fasilitas penerangan masih kurang, sehingga masih perlu banyak yang ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah penerangan jalan di kampus. Dari data yang didapat, mayoritas menjawab pada skala 3 dengan persentase 44,7%, yang artinya penerangan jalan di kampus sudah cukup terang, namun sebagian besar lagi menjawab di skala 2, yaitu 23,4%, yang artinya masih banyak jalan-jalan di kampus yang masih butuh penerangan. Baik, untuk di sini target audiensi kita sendiri adalah seluruh mahasiswa ITB 24, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan beberapa metode, yaitu mengisi kuesioner dan tentunya wawancara. Nah, untuk kuesioner sendiri diberikan secara link berupa Gform dengan batas minimal adalah 30 responden atau 30 mahasiswa, dan juga untuk wawancara sendiri dikhususkan untuk kepada mahasiswa yang tinggal di asrama, karena di sini digunakan untuk mahasiswa asrama ini yang paling mengetahui kondisi ITB pada malam hari, dan dengan batas minimal 5 narasumber. Oke, yang berikutnya ada solusi. Solusi yang kami dapatkan untuk mengatasi masalah yang kami diskusikan. Yang pertama, ada masalah koneksi internet yang lambat. Solusi yang kami berikan adalah meningkatkan kapasitas dan memperbarui jaringan untuk memastikan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Yang kedua, melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja jaringan dan menyediakan layanan dukungan teknis untuk mengatasi masalah yang muncul. Masalah yang kedua, minim dan terbatasnya fasilitas untuk belajar mandiri di kampus. Solusi yang kami berikan adalah menambah jumlah ruang belajar, perpustakaan, dan area studi yang nyaman dan dilengkapi dengan sumber daya. Ya, tentunya lampu yang memadai. Yang kedua, mengadakan program untuk meningkatkan akses ke fasilitas belajar seperti jam buka yang lebih fleksibel dan penyediaan peralatan belajar yang diperlukan. Dan masalah yang terakhir, jalan-jalan di kampus yang kekurangan penerangan. Memasang lampu penerangan yang cukup di seluruh area kampus ITB Jatinangor, terutama di jalur yang sering dilalui mahasiswa. Jalur tersebut terdapat di daerah sekitar jalan yang mau menuju ke asrama TB 1 sampai 4. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penerangan dan melibatkan mahasiswa dalam memberikan masukan mengenai area yang membutuhkan perbaikan. Dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kepuasan mahasiswa tentang koneksi internet. Banyak mahasiswa yang mengeluh koneksi internet yang melambat, tidak stabil, yang menghambat proses belajar dan akses informasi. Yang kedua, kepuasan mahasiswa tentang fasilitas belajar. Fasilitas belajar yang tersedia dianggap kurang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga mengurangi kenyamanan dan efektivitas dalam kegiatan akademik. Dan terakhir, kepuasan mahasiswa tentang penerangan jalan-jalan di kampus. Penerangan jalan-jalan kampus yang kurang baik menimbulkan rasa tidak aman, terutama saat beraktivitas di malam hari. Sekian dari kelompok kami, dan berikut adalah video wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maya Salim dan Fauzi dari kelompok 6 K36 kelas prinsip keberlanjutan. Dan di sini saya akan mewawancari orang yang ada di sebelah saya, yaitu mengenai fasilitas yang ada di kampus Jatinangor. Boleh kenalin dulu nggak namanya siapa dan asal fakultasnya dari mana? Nama saya Prima, fakultasnya SAPPK. Saya Ardina Sawa dari FTSL. Nama aku Fanya Kalinda Dewani dari FTI, NIM-nya 167245555. Aku Aliasa Kanabila dari FTI, NIM-nya 167245556. Aku Tiana Ladira Nasutia dari kelas yang sama, Sustainability K36. Saya Muhammad Bae Pratama dari FTSL SI. Genji dari FTSL. Kamu selama kamu ngampus di sini pernah sering belajar di kampus atau emang kamu sering belajar di luar? Dan kalau misalnya kamu sering belajar di kampus atau di luar, sebutin alasannya kenapa? Ya, kalau saya sih belajar biasanya di kamar. Tapi nggak pernah pakai
kayak di FPI atau di Student Lounge, di Eh, CWS? Sejauh ini belum pernah. Aku menyesuaikan sih kalau misalnya sekarang gitu kayak ada waktu kosong terus bisa ngerjain tugas belajar yang di kampus. Tapi kalau misalnya udah beres kuliah aku di luar kampus. Kalau kamu sendiri gimana? Sering belajar di dalam kampus atau di luar kampus? Aku biasanya di luar sih, cuman paling sering ya pasti di kos, soalnya kayak udah tersedia apa-apa tinggal ambil. Kalau di luar tuh agak susah gitu, kalau mau itu di kampus atau di luar kos gitu ya. Jujur mungkin nggak sering, tapi kayak kalau misalkan kerja kelompok di kampus. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau emang buat belajar yang emang benar-benar prefer buat belajar, itu lebih enak di luar kampus karena kayak ambience terus banyak yang masih kurang lah ya buat dipakai buat belajar. Nggak sering tapi pernah. Pernah. Spesifiknya di bagian kampus mana? Di dekat FTI pernah, sama di CWS FTSL. Sebenarnya kalau belajar tuh sebagian besar di apartemen, karena kalau di apartemen tuh lebih suaranya tuh nggak berisik. Terus kalau di kampus tuh kadang kalau belajar bareng, dan itu tuh karena emang kebetulan ada jadwal yang kosong di antara satu matkul ke matkul lainnya gitu. Jadi sambil nunggu matkul berikutnya itu tuh belajar bareng di kampus kadang. Nah, menurut kamu fasilitas yang ada di sini tuh cukup gak sih untuk mendukung kegiatan kamu sebagai mahasiswa ITB Kampus Jatinangor? Untuk sekarang sih ya, itu mungkin sudah bisa dibilang 90% sudah mendekati kata sangat baik ya. Cuman ada beberapa mungkin kelas atau ruang belajar yang masih belum terfasilitasi, ya belum cukup baik ya, belum cukup baik, seperti belum adanya pendingin ruangan seperti yang ada di GKU 2 itu. Kadang kalau kita belajar tuh panas gitu. Nah, itu harus dibetulin. Mungkin menurut aku ditambahin karena aku pernah waktu mau tutorial hari Kamis itu aku susah banget nyari tempat duduk karena penuh. Jadi mungkin fasilitas buat belajar kayak tempat duduknya. Aku tempat TMPW tuh di Plaza Utama kan. Tapi itu kalau udah menjelang maghrib malam tuh gelap banget. Jadi kayak di situ udah nggak enak. Terus di tempat-tempat lain tuh banyak nyamuk. Jadi kayak agak perlu. Terus ada beberapa kalau emang diperhatiin ada beberapa meja atau kursi yang emang udah nggak layak banget dipakai. Terus kayak kelistrikan tuh kayak bener-bener tinggal masih bentuknya. Kalau misalkan entah tiba-tiba ada anak kecil kalau itu kurang aman sih, kurang safety, nggak aman. 7/10 lah. 7/10. Boleh dikasih alasannya gak kenapa? Karena mungkin ada beberapa fasilitas yang udah oke. Cuman dari fasilitas yang oke itu sebenarnya pasti ada yang harus dikembangin sama ITB, kayak wifi-nya, student lounge-nya, walaupun emang student lounge-nya lagi dalam proses kan. Terus habis itu jam malamnya juga mungkin. Jam malamnya ya? Ya oke. Oke. Nggak secara sempurna bagus, tapi ada beberapa kayak misalnya wifi-nya di beberapa titik kurang kencang atau kadang di tempat belajar dari kotor, jadi kayak kurang nyaman gitu. Jadi kayak ya gitu. Menurut saya sih lumayan. Lumayan cukup. Dan untuk misalnya ada nggak sih pernah kamu ngerasain kendala jaringan gitu di sini, atau emang kamu ngerasa cukup bagus-bagus aja gitu di sini, atau bagaimana? Wifi ITB Jatinangor lemot banget. Masih Iya. lama, terus ya loadingnya lama gitu. Jadi aku biasanya pakai data. Buat internet tuh daripada lemot lebih ke suka keluar-keluar sendiri gitu loh. Jadi kayak ya ujung-ujungnya tetap pakai data jadi boros kan. Makanya jadi jarang belajar di kampus. Dari jaringan aja udah menurut aku udah kurang ya, soalnya kadang kayak nggak sampai, terus kadang nyambung gak nyambung mati nyala. Kalau untuk wifi ITB emang dari pengalaman saya kurang bagus. Tapi kalau saya kan jadinya pakai internet dari HP data internet. Menurut kamu penerangan di sini saat malam hari itu udah cukup apa belum? Nah, kan saya tuh biasanya tuh habis Isya itu biasanya mau makan tuh, cari makan keluar, itu biasanya saya lewat ini keluar ITB Jatinangor itu penerangan gelap banget. Kadang-kadang tuh lampu tidak hidup semua gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang punya kendaraan lagi di jalan tuh biasanya gelap tuh. Nah, itu mungkin ya penerangan di sini juga masih kurang banget. Apalagi di malam hari kan itu sangat esensial, kayaknya penting banget.
Jujur kalau yang di tempat lain nggak tahu, cuman yang di Loji itu masih lumayan gelap. Tapi Loji bukan punya ITB, tapi pas masuk perbatasan itu kan masuk tangga turun itu kan ITB dan itu lumayan gelap. Lumayan gelap ya. Pernah hampir trip over lagi. Harapan kamu ke depannya untuk fasilitas kampus di sini itu Ya, untuk fasilitas kampus yang pastinya kita berharap lebih baik lagi dan kita sebagai mahasiswa lebih diakomodasi dalam proses pembelajarannya dan juga bagi siswa yang di asrama juga mahasiswa yang di asrama diberikan fasilitas asrama yang lebih baik. Itu aja sih. Sama satu lagi diperhatikan. Saya mohon perhatiannya dari pihak kampusnya. Ya, itulah pokoknya. ya harapannya kalau internet mungkin diperbaiki lagi ya biar kalau ke aku biar gak lemot sama kalau bisa ya tempat duduk ditambah aja. Ditambah aja. Buat kamu sendiri gimana? Ini sih penerangannya diratain aja kayak apa gitu plaza utama kan kalau misalkan pulang dari kampus udah malam tuh gelap kan banyak tempat diterangin terus kan misalkan kalau nge-stay di kampus lama nih variasi makanan ditambahin sih harusnya sama kantinnya dibanyakin kalau bisa. Mungkin dibanyakin aja co-working space di setiap fakultas gitu kayak mengadakan student lounge, satu student lounge sama semua fakultas. Harapannya sebenarnya fasilitas yang di sini udah cukup. Cuma mungkin wifi-nya bisa ditingkatin lagi. Wifi-nya bisa ditingkatin lagi ya. Oke. Semoga wifi-nya lebih bagus, lebih kenceng, lebih bisa ngeanu semua orang. Terus Edunex-nya nggak macet-macetan, SIS-nya bisa di login. Terus habis itu SL nggak bau kaki. Terus lebih banyak space buat belajar dan jam belajarnya dipanjangin lagi jangan sampai jam 11 karena anak kita butuh belajar. Terus ya gitu. Wifi-nya sama waktunya. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.